اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kama tabuka hadi, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu tiada kata ucap yang paling indah, yang paling baik kita ucapkan selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada hari ini, malam ini, detik ini kita masih diberikan beribu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat keluarga sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang soleh dan solehah, nikmat rizki yang cukup, yang barakah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kitab kita mulai, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita, wabil khusus kepada al-muallif, pengarang kita, yaitu Syekh Nawawi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, khususan al-hadrati al-Imam al-Faqih Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni duduk di majlis ta'lim, majlis Rasulullah, raudhah min riyadil jannah, dengan maksud dan tujuan kita mengharap ridha Allah, meraih ridha Allah, agar senantiasa kita menjadi hamba Allah dan senantiasa Allah memasukkan kita dan mendudukkan kita di dalam surganya Allah. Untuk itu mari kita sama-sama pasang telinga kita, hati kita, untuk menyimak apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Senantiasa walaupun sedikit, semoga Allah meridai ilmu yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdahulu kita mempelajari tentang bagaimana zikir-zikir setelah melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan sholat yang 5 waktu. Bahkan ketika kita di waktu-waktu tertentu, yaitu pada hari Jum'ah, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Di dalam sholat Jum'ah itu, sebelum sholat, selama matahari itu tergelincir ke atas, di situ ada banyak doa kita kepada Allah. Manakala imam naik mimbar, lalu imam duduk di tempat mimbar, setelah salam imam duduk untuk melaksanakan khatib, disitulah kita
ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara khutbah sani, setelah kita membaca sholawat pun di situ ada doa yang mustajabah. Jadi ketika mimbar, khatib di atas mimbar, baik khatib yang pertama dan khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, di saat khatib duduk di atas mimbar, di situ ada doa. Doanya apa? Silahkan doa apa saja. Namun ketika di atas mimbar khatib, ketika khutbah sani, kita sama-sama membaca sholawat. Setelah sholawat kita berdoa kepada Allah. Minimal kita istighfar dan berdoa, mohon dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Bahkan zikir selain daripada hari Jumat itu dianjurkan, juga disunnahkan pada hari Jumat itu dibaca semua zikirnya. Kalau kitanya memang ikhlas kuat. Kalaupun tidak, ya sekemampuan kita zikirnya. Cuman di dalam Jumat itu ada doa yang mustajab dan ada sholawat yang memang sholawat itu akan mendapatkan kita, bagi yang membacanya, mendapat syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam sholawat itu, satu kali sholawat kita sudah pasti dan harus meyakini bahwa manakala kita membaca sholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmah. Kata Nabi dalam sabdanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu asra. Jadi kata Nabi, sapa wong kang maca sholawat maring isun sambalen, satu kali maksudnya, sallallahu asra, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. Jadi kekuatan keimanan kita sebagai umat Muhammad, manusia biasa yang tidak luput daripada dosa, kadang iman kita naik turun. Ada naik, ada turun. Kadang ada semangat dalam berzikir, ada semangat dalam berdoa, ada semangat dalam melaksanakan ibadah sholat. Kadang juga kita diserang kalau dalam keadaan kasalan, malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dialah kita saat malas itu, bacalah kita radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu kalau kita lagi malas baca itu, artinya kita memaksakan bin nafsik, dengan diri kitanya sendiri kita paksakan dengan berdoa. Senantiasa kemalasan kita menjadi semangat dengan membaca radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, bahwa aku ridha yang menjalankan agama Allah yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan berpengaruh ke kalbu kita, akan berpengaruh ke akliyah kita, dan akan berpengaruh kekuatan kepada fisik kita. Fa insyaallah, manakala kita sedang tidak semangat, manakala kita sedang lemas, manakala kita sedang malas, baca itu radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ingat enggak? Ya, mudah-mudahan ingat. Kenapa? Jangankan kita manusia biasa, sosok seorang sahabat saja, ya, untuk beribadah, urusan ibadah, mengakui bahwa belum mampu.
Manakala ketika sahabat mendengar ayat kalimat ya, disuruh takwa kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sahabat mendengar firman Allah itu juga bingung. Ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kita nih yang masih tinggi keimanannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam, tentunya Islam yang beriman kepada Allah. Ketika sahabat Nabi, ada berapa sahabat Nabi? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Ketika ayat itu turun dan mendengar ayat itu, beliau mengakui bahwa, ya Rasul, aku belum sanggup kalau untuk benar-benar ittaqullah haqqa tuqatih, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya Rasul. Maka kata Rasul, jika kau memang tidak mampu untuk bertakwa yang sesungguhnya, sekemampuanmu lah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, begitu juga kita. Tapi kita sebagai manusia biasa yang dicukupkan oleh Allah keimanan kita, hati kita, akal kita sehat, jasmani kita, tunjukkan bahwa memang kita benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah. Minimal kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, perlahan dengan cara kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk tidak mengulangi apa yang telah kita perbuatan. Artinya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kita banyak doa, banyak zikir. Manakala kita badan diberikan oleh Allah masih sehat wal afiyah, masih seger buger, tetap laksanakan yang namanya sholat 5 waktu, dan setelah sholat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi fid daril amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Al-Adhkar ini dijelaskan bahwa di bab ma yuqalu inda subhi wa indal masa. Jadi bab ini menerangkan sesuatu yang diucapkan ketika setelah kita subuh, habis sholat subuh. Artinya kita zikir subuh dan ketika kita zikir siang hari. Siang hari itu antara jam 9, jam 10, jam 11 sampai tergelincirnya matahari, yaitu jam 12. Itu di waktu dhuhr. Imam Nawawi menjelaskan, i'lam anna hadzal babu wasi'un jiddan laisa fil kitabi babu awsi'un minhu. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya ini kitab sangat luas. Jiddan laisa fil kitab babu aw. Di dalam kitab ini tidak ada lagi keterangan yang paling awsi'un minhu, yang paling luas keterangannya selain daripada kitab yang kita baca ini. Jadi kata
Imam Nawawi, ini kitab sangat luas. Tidak ada yang lebih luas di dalam kitab selain daripada kitab ini Al-Adhkar. Wa ana azkuru insyaallah ta'ala fi jumal min muhtasar, dan aku zikir insyaallah jika Allah Ta'ala menghendaki. Zikirnya kata Imam Nawawi diterangkan zikir yang penting-penting aja dan yang ringkes-ringkes aja zikirnya. Kalau mau diterangin semua banyak keterangannya tentang bab zikir ya, manakala kita zikir di pagi hari dan siang hari. Min mukhtasaratihi faman wufiqu lil amali bikulliha fahiya ni'mah wa fadlu minallahi ta'ala alaihi. Maka barang siapa yang diberi taufik untuk mengamalkan semua amalan-amalan yang dibaca oleh Nabi, kata Imam Nawawi, itu adalah sebuah kenikmatan yang paling utama minallah, daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita diberi kekuatan, apa yang sudah dirisalahkan oleh Nabi kita, zikir-zikir indas subhi wa indal masa, itu adalah sebuah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenikmatan yang sangat utama, sebuah kenikmatan yang paling agung minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi, tubalahu wa tubalahu, dan beruntunglah ia bagi orang-orang yang mampu diberikan kekuatan banyak zikir, semua yang dirisalahkan Rasul diamalin. Itu artinya taufik dan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beruntunglah ia bagi orang-orang yang menjalankannya. Wa man ajaza an jami'aha falyaqtasir min mukhtasaratiha. Jadi barang siapa yang lemah dari zikir semuanya itu yang sudah dirisalahkan oleh Nabi, falyaqtasir, maka diringkes aja zikirnya. Artinya zikirnya diperkecil gitu, diringkes aja. Kalau memang kita tidak ada kekuatan untuk melaksanakan semua yang diamalkan Nabi, kita ikutin gitu. Ya, min muhtasaratiha, seringkes-ringkesnya. Jadi kalau umpama kita lagi semangat, umpama zikir sholawat 6.000, ya kalau kita lagi lemah, lagi lemes, ya 100 gitu umpama. Istighfar 6.000, lagi lemes, ya 100. Tahlil 6.000, ya lagi lemes, ya 100 gitu ya. Jadi diringkas ringkas-ringkasnya, masya walau kana dzakara wahidan. Jadi jika memang kita kuasa, zikir aja walau kana dzakara wahidan, walaupun zikirnya satu zikiran. Paham gak tuh maksudnya? Satu zikiran. Seumpama istighfar, ya udah istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sholawat, ya sholawat aja. Tapi kalau kita mampu untuk membaca amaliyah yang dibaca oleh Rasul, zikiran-zikiran yang dibawakan Rasul, itu lebih utama dan tergolong kita orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah, dan orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beruntung, tergolong orang-orang yang beruntung
di mata Allah dan Rasulnya. Tapi manakala kita lemah, kita malas, maka kata Rasul udah diringkas-ringkasnya zikirnya, walaupun satu kali, walaupun satu zikiran. Seharusnya kita zikiran kita di satu hari ini dari istighfar, sholawat, tahlil, tasbih umpama. Ya udah kalau kita lagi malas ya umpama istighfar aja. Itu. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Karena sosok seorang sahabat Nabi pun untuk benar-benar takwa kepada Allah pun ia masih nanya sama Nabi. Maka kata Nabi, takwanya sekemampuan, amaliyahnya sekemampuan. Yang penting jangan ditinggalkan. Itulah murahnya Allah, murahnya Rasulullah. Selalu ada rukhsah, selalu ada keringanan kepada makhluknya yang namanya manusia. Melainkan sholat itu rukhsahnya, keringanannya. Enggak sholat boleh, tapi ketika kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan tertidur, dan dalam keadaan kita minha atau gila, edan, atau lagi mendem, lagi mabok, enggak, jangan, itu haram buat sholat. Karena dia dirinya aja enggak bisa bawa, apalagi untuk mengenal Allah. Jadi pada intinya, siapa orang yang mau mengamalkan bacaan-bacaan setelah subuh di pagi hari dan siang harinya, kalau kita dikasih kekuatan mengamalkan seluruhnya yang dirisalakan dan dianjurkan, disunahkan oleh Rasul, berarti kita tergolong orang-orang yang mendapat taufik dan kenikmatan yang amat utama, yang amat afdol, yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aslu fi hadzal bab minal Qur'anul Aziz. Dan aslu ini artinya keterangan itu daripada apa? Fi hadzal bab, ini bab minal Qur'anil azim. Dalilnya, maksudnya dalil di dalam bab ini aslinya dari minal Qur'anil Aziz. Jadi keterangannya, dalilnya dari Quran yang maha mulia. Maka kita harus benar-benar meyakini, walaupun sifatnya sunnah ghairu mahdhah, ya, tapi ketika ini keterangan dari beberapa kitab Al-Qur'anul Karim, berarti di situ ada firman Allah. Gitu. Jadi wal aslu fi hadzal babu minal Qur'anul Aziz qaulullah ta'ala, qaulullah subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasabbaha bihamdi rabbaka qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi Allah berfirman, bertasbih dan memujilah kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi kita disuruh bertasbih, kita disuruh memuji Allah, Tuhan kita, Allah kita, qabla tulu'i syamsi, sebelum keluar matahari. Artinya itu pagi. Karena kalau sudah keluar matahari berarti sudah siang. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Artinya sebelum malam itu datang. Karena kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah malam. Itu dianjurkan. Karena keterangannya, dalilnya fi hadzal bab minal Qur'anul Aziz. Qaulullah ta'ala, qaulullah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya,
wasabbaha bihamdi rabbaka qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tuh. Jadi kita bertasbih ya, kemudian kita mengucapkan hamdalah kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Memuji Allah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tuh. Itu yang pas. Ini keterangannya dari surat Toha. Pokoknya intinya kita bertasbih dan memujilah Rabbaka kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum keluarnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qala ta'ala wa sabbaha bihamdika rabbuka bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbaka Tuhanmu bil asyi, pada waktu malam dan waktu pagi. Tuh, malam kita muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita memuji kepada Allah itu banyak ya. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Itu puji-pujian kepada Allah. Itu adanya di dalam surat Al-Ghafir. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, wadhkuru rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di diri kita nih, di diri kita sendiri, di diri kita. Ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu sendiri, tadarru'an wa khifatan. Dengan apa? Dengan ucapan yang dirahasiakan, wadunal jahar, jangan dikerasin, minal qauli bil ghuduwi wal asal, dari dari ucapan-ucapan bil ghuduwi wal asal. Kalau kata ahli balaghahnya, ahlul balaghah, al asal jam'u asil. Jadi kalimat asal itu jamaknya daripada asil. Wa huwa ma bainal asri wal maghrib. Artinya asal itu adalah antara asar dan maghrib. Tuh kita baca apa? Zikir, ingat kepada Allah. Suaranya yang rendah, jangan terlalu keras, agar apa? Terasa nikmat. Manakala kita zikir pada waktu asal, asal itu jamak daripada asil. Artinya bainal asri wal maghribi. Jadi kalau kita habis sholat asar, manakala hari Jumat, doa yang mustajabah, yang diterima langsung oleh Allah, itu ketika hari Jumat, doa setelah kita mendirikan sholat asar. Dan doa yang mustajab itu, zikir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Bil udwi wal asal. Jadi antara asar mau masuk maghrib tuh, itu doa mustajab, diijabah sama Allah. Kalau kita dalam keadaan susah, minta senang, dikasih senang sama Allah. Kalau kita sakit, dalam keadaan sakit, minta sembuh, dikasih sembuh sama Allah. Kalau kita masih ngejomblo terus, minta sama Allah cepat dinikahin sama Allah, dapat pasangan maksudnya. Kalau nenek-nenek kencing melulu, minta sama Allah, kencingnya juga diatur sama Allah. Biasa sehari 10 kali, bisa sehari 3. Amin. Asar bacanya, baca doanya itu waktu asar, antara asar dan maghrib.
Wa qala ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah berfirman wala tatrudil ladzina yad'una rabbihim bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah wala tatrudu lil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu mengusir orang-orang yang sedang berdoa rabbihim kepada Tuhanmu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhallah. Zikirnya antara apa? Pagi dan malam ya. Kalau kata bahasa orang ahli balaghahnya mah al-'ashyi itu ma baina zawalis syamsi wa ghurubiha, artinya tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Itu di saat tergelincir matahari sampai menjelang terbenamnya matahari, di situ kita banyakin doa. Maka siapa ada orang umpama yang mengganggu dalam hal itu, neraka dia kalau kita lagi doa diusilin, umpama berisik apa lagi itu di masjid lagi doa nih, pada ngeganggu ngobrol apa itu ngeganggu. Yang maksud diusir di sini wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, kata Allah jangan kau mengusir orang-orang yang sedang berdoa rabbihim kepada Tuhan, karena dia sedang berzikir, sedang berdoa di saat apa? Di saat bil ghadati wal 'ashyi, yaitu dia sedang berdoa antara tergelincir matahari wa ghurubiha sampai datangnya terbenam matahari. Yuriduna wajha, karena mereka sedang bersungguh-sungguh dalam memohon ampun kepada Allah. Maka kita ketika habis sholat itu minimal ya, itu antara zawal syamsi sampai wa ghurubiha itu ada tafakur kepada Allah. Maka kata Nabi tafakuru sa'atan afdalu min ibadati sittina sanatan. Jadi manakala kita berpikir sejenak tentang keesaan Allah, lalu kita beristighfar, lalu memuji Allah, disitulah kita berdoa kepada Allah, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir di mana aja, berdoa di mana aja, tapi di saat-saat waktu tertentu yang diucapkan tadi, disitulah doa yang memang didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyakin dah tuh ya, kadang kita mau sholat asar aja ditinggalin waktu asar, kadang sampai setengah 6 baru wudhu. Nah itu udah ketinggalan waktunya. Tapi kalau pengen diijabah mah antara asar sampai maghrib. Jangan mendekati maghrib baru sholat. Kalau memang tidak ada kesibukan, as-sholatu ala waktiha wa nahussu, yaitu sholat asar. Jadi khususnya waktu sholat asar itu kalau kita sesibuk apapun ya, kalau di jalan berhenti, kalau ada masjid ada ngedengar adzan, kalau lagi kerja berhenti sejenak, kalau kita lagi punya hajat, ayo siapkan hati kita untuk apa? Berdoa di saat asar menjelang maghrib. Karena disitulah saat-saat yang diijabah oleh Allah, terutama pada hari Jumat. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalan la tulhihim tijaratan wala yab'un an dzikrillah wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah dalam firman-Nya fi buyutin adzinallah, di dalam rumah-rumahnya Allah kita angkat tuh. Angkat. Apa
angkatnya suara kita. Untuk apa? Zikir kepada Allah. Fi hasmuhu, untuk menyebut nama Allah. Yusabbihu lahu, bertasbihlah kamu. Fiha, di dalam azinallah, di dalam fi buyutin azinallah, di dalam bait-bait Allah, di masjid-masjid Allah, ataupun di rumah kita. Itu banyak kita mensucikan nama Allah bil ghuduwi wal asal. Di antara apa tadi itu bil ghudwi wal asal? Antara asar dan maghrib. Rijalan la tulhihim tijaratan. Itu supaya apa? Agar bagi orang-orang yang lalai dalam tijaratan, perdagangannya, kerjaannya, usahanya, waktu-waktu itu jangan kita lalai. Wala bai'un an dzikrillah, jangan sampai kita lalai mengingat Allah. Jadi kalau kita mementingkan dunia, pentingin juga akhiratnya. Secapek apapun waktu kita sholat, awalin sholat, ya, terutama sholat asar atau sholat dohor, karena ada zawalis syamsi wa ghurubiha. Di situ pun ada doa yang makbul. Dan selain daripada itu, bil ghuduwi wal asal, antara asar sampai maghrib itu doanya dikabul oleh Allah. Lagi dagang tinggalin, lagi kerja tinggalin, lagi main kendaraan berhenti waktu itu. Kalau kita pengen punya hajatnya segera dikabul oleh Allah. Manakala kita membutuhkan Allah, dekat kita sama Allah, maka Allah pun akan dekat kita. Manakala kita banyak kebutuhan, ngomong sama Allah, berbicara vertikal dengan Allah, maka doa kita akan dikabul oleh Allah. Kenapa demikian? Semua manusia bertasbih dan berdoa kepada Allah dengan tujuan mengharap ridha Allah. Hingga doa kita, zikir kita diterima dan doa kita dijabah oleh Allah. Karena apa? Karena semua gunung-gunung, binatang, makhluk Allah pun tetap bertasbih kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil asyi wal isyraq. Jadi semua sesungguhnya tunduk patuh kepada Allah. Al-jibal, gunung-gunung, ma'ahu yusabbihuna bil asyi wal isyraq, serta semua makhluk Allah, gunung-gunung itu bertasbih bil asyi wal isyraq. Jadi antara apa? Asyi wal isyraq itu antara zawal syamsi wa ghurubiha. Gunung tunduk, dibikin tunduk sama Allah, serta gunung-gunung pun bertasbih sama Allah. Cuman tasbihnya gunung-gunung mah beda sama tasbih kita. Yang tahu tasbihnya gunung cuma Allah. Kalau kita mah tasbihnya jelas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Banyakin juga istighfar, termasuk istighfar yaitu sayyidul istighfar. Tuh, kata Nabi di dalam sabdanya, sayyidul istighfar itu yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'da ma istata'tu abu'u laka bi ni'matika ala wa abu bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'ta. Itu apa? Sayyidul istighfar. Siapa orang apa yang baca itu apa sayyidul istighfar, rajanya istighfar, ketika mati dakhalal jannah, ia bakal masuk surga. Ya jadi apa? Dia menjadi min ahlil jannah, jadi ahli-ahlinya surga. Jadi ketika dia bacanya itu antara zawali syamsi wa ghurubiha,
itu kemudian dia mati, ia bakal masuk surga, menjadi penghuni surga. Tapi ketika ia bacanya subuh, maka ia pun mati waktu itu, dia akan menjadi ahlinya surga. Sama. Jadi baca doa apa? Sayyidul Istighfar. Ayo bareng-bareng biar nggak hafal, yang penting udah baca walaupun sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani khalaqtani wa ana abduka wa ala abduka wa ana ala ahdika abdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu abu'u laka abu'u laka bi ni'matika ni'matika alayya alayya wa abu'u wa abu'u bi dhanbi bidzanbi faghfirli faghfirli fa innahu fa innahu la yaghfiru dhunub la yaghfiru illa anta illa anta a'udzu a'udzu bika min syarri ma min syarri ma sona'ta. Nah, sekali kita udah baca nih sekarang, ntar malam mati masuk surga. Pulang dari majelis mati masuk surga. Mau mati ntar malam habis zikir. Iya, kalau mau masuk surga mati ya, habis zikir ya, masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.